Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanifah Nur Fitriana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang virtual machine pada VirtualBox. Langsung saja kepada materi yang akan kita bahas, yaitu ada install Ubuntu pada VirtualBox, power off versus save, snapshot virtual machine, port virtual machine, export, import virtual machine. Nah, di materi pertama itu ada install Ubuntu pada VirtualBox. Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Untuk install Ubuntu itu kita harus mendownloadnya di browser atau di website teman-teman. Nah, untuk mencarinya itu tinggal ketik saja download Ubuntu server yang ini ya teman-teman. Nah, untuk website itu yang ini ya teman-teman, yang original dari Ubuntunya sendiri. Langsung saya diklik. Nah, untuk tampilan saat kita sudah masuk ke websitenya itu seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman di sini, untuk mendownload Ubuntunya sendiri itu ada di bagian ini teman-teman. Downloadnya 24.04.3. Langsung saja diklik ya teman-teman untuk mendownloadnya. Nah, itu akan muncul di bagian atas laptop. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini berhubung saya sudah mendownloadnya, saya tidak akan mendownloadnya lagi. Saya hanya memperlihatkan seperti ini ya gambarnya teman-teman. Karena untuk mendownload Ubuntunya sendiri itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, langsung saja kita ke VirtualBox-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat server baru ya teman-teman. Kita memakainya yang new. Nah, di sini virtual machine-nya namakan Ubuntu server. Nah, ini itu untuk nama. Nah, di bawahnya itu ini untuk VM folder. Maksudnya ini tuh kalian mau meletakkan ini server ini di penyimpanan yang mana. Seperti ini ya teman-teman nih. Saya default saja. Nah, langsung saja Nah, seperti ini ya teman-teman. Tadi ada kesalahan untuk namanya. Nah, ini seperti ini default saja untuk bagian bawah ya teman-teman. Ini bagian bawah saya default. Oke, langsung saja. Nah, ini yang baru saja kita buat tadi ya teman-teman. Langsung klik bagian atas warna hijau, tanda panah bernamakan start. Kita tunggu teman-teman.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika ada tampilan seperti ini kan DVD. Ini kita klik Ubuntu tadi yang sudah kita download. Nah, yang ini ya teman-teman, Ubuntu 24.04.3. Open. Nah, setelah itu klik yang Mount and Ready Boot. Nah, tampilannya kan seperti ini. Enter. Nah, teman-teman, agar semisal teman-teman ingin tampilan layarnya lebih besar, klik yang View, Full Screen Mode, Switch. Nah, tampilannya kan seperti ini ya teman-teman. Ini apa sih? Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, ini sedang memfungsi sendiri ya teman-teman untuk dari virtual mesinnya. Pada proses seperti ini disarankan untuk tidak mengklik apa-apa ya teman-teman, seperti enter atau backspace atau bagaimana semacamnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tampilan seperti ini itu ini ditunggu. Ini sepertinya masih ditunggu ya teman-teman. Ini memakan waktu yang lama ya teman-teman. Nah, untuk tampilan seperti ini itu untuk bahasa ya teman-teman. Ini saya default saja, klik enter. Nah, ini kita klik down dengan cara kita klik enter. Ini bagian bawah teman-teman nih. Enter, down. Nah, ini down lagi. Untuk proxy-nya itu dikosongkan saja teman-teman. Mirror address-nya juga kita defaultkan down. Nah, ini untuk menggeser dari atas ke bawah itu memakai tanda panah yang ke bawah. Biasanya ada di bawah tombol shift sebelah kanan.
Nah, yang ada di keyboard laptop teman-teman. Ini bawah, enter, kliknya continue. Nah, ini down, continue. Nah, di sini teman-teman, di sini kalian akan diminta untuk mengisi profil konfigurasi teman-teman. Untuk nama Hanifa, server saya untuk username di sini tetap pakai nama teman ya, singkat saja. Untuk password di sini password terserah teman-teman. Yang penting ini password jangan sampai lupa. Di sini saya mudah saja 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, down, enter, continue, enter, down. Di sini juga masih down. Baik teman-teman, di tampilan seperti ini, jika kalian menjumlah tampilan seperti ini, teman-teman akan mendapati waktu yang memang lama teman-teman. Di sini akan cukup banyak memakan waktu yang lama, sangat lama. Jadi di sini teman-teman bisa ditinggal dulu. Alhamdulillah ini sudah selesai teman-teman. Nah, jika bautnya seperti ini pada segmen seperti ini, pada server seperti ini, itu di paling bawah itu ada tulisan finish dan ada tulisan sukses. Nah, di sini kita close, enter. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Memang menunggu waktu yang sangat lama. Di sini kalau sudah ada tampilan sukses seperti ini, tinggal kita bawah dan enter reboot now. Nah, kita menunggu. Ini saya kecilkan saja teman-teman. Di enter saya teman-teman, ternyata tadi lupa saya. Oke. Ini sudah memulai teman-teman. Nah, ini proses setelah kita berhasil melewati Debian tadi.
Nah, ini kan Hanifa server login. Nah, itu kan ingat-ingat yang tadi ya teman-teman. Di sini untuk loginnya kita di sini memakainya itu username yang saya singkat tadi, yang ini. Dan saya itu passwordnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Lalu kita sudah berhasil untuk mengakses Ubuntu di virtual machine. Baik, di sini kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita power off ya teman-teman. Di sini set the machine start, send the shutdown signal, power off the machine. Di sini kita milihnya power off the machine. Oh my god. Nah, di sini materi selanjutnya adalah snapshot virtual machine. Selanjutnya ada snapshot virtual machine. Nah, saya jelaskan dulu apa itu snapshot. Snapshot adalah penandaan atau pembuatan titik kita sekarang. Nah, teman-teman, kita menandai status server. Nah, kita menggunakan snapshot untuk menandai titik kita saat ini, teman-teman. Di gambar ini terdapat 3 IP, 3 config IP. Maka IP itu akan melakukan snapshot pada server. Nah, di sebelahnya, di sini di konfigurasi ini itu terdapat satu IP tambahan, yaitu 10.10.10.1. Dimana jika ada IP tambahan seperti ini, itu bisa terjadi error. Nah, dengan menggunakan snapshot, ini dengan mudah konfigurasi kita bisa perubahan kita bisa kembali seperti server sebelumnya saat belum terjadi error. Di sini seperti ini ya tampilannya teman-teman. Dan di snapshot itu jika ada error seperti ini, menggunakan snapshot itu lebih mudah. Kita bisa kembali ke jaringan ke server awal atau server sebelum kita terjadi error. Nah, di sini saya akan melakukan snapshot di virtual machine, virtual box. Di sini caranya itu pakainya aja. Di sini kan klik yang ini, snapshot. Nah, snapshot di sini kita klik yang ini, tag. Di sini untuk nama itu terserah ya teman-teman. Saya di sini default server. Nah, di sini untuk bagian snapshot description ini itu opsional, bisa diisi atau tidak. Oke. Nah, di sini ini sudah ada, kita langsung saja start. Seperti tadi ya teman-teman.
Tapi saat kita membuka lagi, kita tidak akan menunggu waktu yang lama seperti tadi itu ya teman-teman. Begini ya tampilannya teman-teman. Di sini kita akan login lagi kalau semisal kita masuk ke server yang tadi teman-teman. Loginnya sama seperti tadi, masukkan username, lalu password. Wah, salah ya? Oh. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, snapshot ini gunanya itu ada di bagian ini, Hanifa server. Di sini saya belum ada file apapun yang ada di server saya saat ini. Jadi saya akan membuat file terlebih dahulu di server ini. Caranya itu kita saat ini kan ls. Nih, kan tidak ada. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Touch a.txt seperti ini ya teman-teman nih. Touch a.txt, enter. Saya akan membuat 3 file dan spesies yang sama teman-teman, dengan jenis yang sama, yaitu file txt seperti ini, dan ini yang terakhir .c.txt. Saya sudah membuat. Nah, ls. Nah, kalau semisal kita berhasil, itu nanti akan bawahnya itu ada tulisan 3 file tersebut. Bismillah. Nah, ini itu kita berhasil ya teman-teman. Di sini sudah tertampil 3 file yang barusan kita buat. Nah, seperti ini. Nah, ini cara snapshot ya teman-teman. Nah, di sini kita power off kan. Oh. Aduh. Di sini kita lanjut ke materi selanjutnya, ada clone virtual machine. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu clone virtual machine. Baik, clone virtual machine adalah metode atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Contohnya, kita hanya ada 1 server. Nah, terus di sini kita bikin lagi bisa 2 atau 3 biar ada server yang kita miliki lagi. Nah, kita nggak perlu install ulang, jadi pakai clone lebih mudah tanpa menghilangkan isi server. Itu ya teman-teman, langsung saja dipraktekkan di VirtualBox teman-teman. Nah, di sini di details dan server yang barusan kita buat, klik kanan. Nah, di sini ada fitur clone. Klik clone. Nah, di sini saya default saja. Ininya juga default. Nah, ini default. Finish. Saat itu ada 2 opsi. Itu ada centang atau tidak. Maksudnya server saya saat ini jika centang, server saya bisa langsung
dibuatkan snapshot. Berhubung saya tadi sudah membuat 3 file, jadi langsung bisa dijadikan snapshot. Seharusnya tidak ada file apapun di dalamnya. Namun tadi sepertinya ada kesalahan yang saya belum sedikit jelas, jadi ini saya membuatnya lagi. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini masih sama. Saya hanya akan memperlihatkan isi di dalamnya, teman-teman. Karena berhubung tadi saya itu sepertinya gagal ya, teman-teman. Jadi ini saya akan memperlihatkan dengan cara saya membuat lagi. Nah, di sini untuk tadi kan kita sudah memasukkan 3 file di situ. 3 file di situ harusnya saat saya masuk ke server ini lagi, saat clone-nya saya memilih untuk full clone, itu tidak ada isi apapun di dalamnya, filenya sudah tidak ada. Nah, di sini saat kita klik ls itu tidak ada file apapun. Nah, seperti ini ya isinya, teman-teman. Isi di dalam servernya itu tidak ada file apapun. File yang tadi sudah tidak ada. Jadi artinya ini berhasil ya, teman-teman. Untuk server yang ini itu berhasil. Nah, di sini untuk server tadi saya itu tidak ada pilihan opsinya, teman-teman. Jadi untuk file itu full itu mempublikasikan seluruh isi dari config virtual machine kita. Untuk link ke clone itu, fitur ini hanya dapat mempublikasikan snapshot di server terakhir kita. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini tuh artinya berhasil seperti ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak suara yang tidak inginkan masuk ke sini ya, teman-teman. Dan mohon maaf untuk kurang ketelitiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.